Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan simak video ini untuk mempelajari contoh-contoh soal persamaan termokimia. Oke, ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas ya dalam video ini. Yang pertama, ya ini contoh soal yang pertama. Tulis persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan gas NH3. Jika diketahui delta H0F-nya itu adalah min 46,19 kJ per mol. Ya. Kemudian, tuliskan pula persamaan termokimianya untuk pembentukan 3 mol gas NH3. Ya. Oke, jadi yang pertama minta persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan gas NH3. Kemudian yang kedua minta persamaan termokimia untuk pembentukan 3 mol gas NH3. Ya. Jadi di soal ini kan kita punya nih data nilai delta H0F ya, atau delta HF0. Nah, delta HF itu kan seperti kita bahas sebelumnya bahwa perubahan entalpi standar itu biasanya menggunakan basis 1 mol ya. Jadi basisnya itu adalah untuk nilai perubahan entalpinya itu untuk tiap per mol zatnya ya. Maka nilai delta HF ini adalah nilai delta HF dari 1 mol gas NH3. Nah, bagaimana persamaan termokimianya? Karena ini pembentukan ya, yang mau kita bentuk adalah NH3, maka NH3-nya ada di ruas kanan ya, yang mau kita bentuk. Kan kalau kita mau bikin kuenya adanya belakangan kan setelah dibikin ya. Nah, berarti kalau kita mau membentuk gas NH3, si NH3-nya itu ada di sebagai hasil reaksinya ya, produknya. Di sini wujudnya gas, kemudian nilai delta H0F-nya itu sama dengan min 46,19 kJ per mol. Nah, gimana nih persamaan reaksinya? Ya, persamaan termokimianya. Dalam pembentukan NH3, si NH3 ini tersusun dari 2 jenis unsur. Ada N dan ada H. Pertanyaannya ya, N itu sama H logam atau non logam. Nah, kalau kita udah tahu dia jenisnya logam atau non logam, maka kita bisa tentukan bentuk unsurnya ya, unsur-unsur penyusun si NH3 ini dalam bentuk monoatom atau diatom ya. N itu adalah unsur golongan 5A, berarti dia non logam. Kalau non logam berarti diatom ya, kecuali C dan S ya. Nah, wujudnya apa kalau dia di atom? Biasanya gas. Kemudian H itu non logam juga, berarti unsur murninya itu dalam bentuk H2. Wujudnya gas ya. Apakah sudah selesai persamaan termokimianya sampai di sini? Belum. Kenapa belum? Karena kita harus mengkondisikan si NH3-nya itu koefisiennya 1. Karena nilai delta H0F itu adalah untuk per 1 mol zatnya. Jadi untuk 1 mol si NH3. Artinya kalau koefisien NH3-nya 1, jumlah N-nya ada 1. Sedangkan di ruas kiri N-nya ada 2. Supaya yang 2 ini jadi 1, berarti kita kasih koefisien setengah ya. Kemudian H-nya ada 3 ya. Karena H-nya ada 3, di ruas kiri ada 2, berarti si H2 juga harus kita beri koefisien. Berapa koefisiennya? Berapa dikali 2 supaya hasilnya itu menjadi 3 ya. Nah, jawabannya biar gampang ya, 3/2. Jadi 3/2 H2. Setelah N2 gas tambah 3H2 gas menjadi NH3 gas dengan nilai delta H0F seperti ini ya. Oke, ini persamaan termokimia yang pertama. Nah, kemudian bagaimana nih persamaan termokimianya untuk pembentukan 3 mol gas NH3 ya. Jadi untuk 3 mol gas NH3, maka ya, semua koefisien zat kita kalikan 3 ya. Dikali 3. Kenapa dikali 3?
Karena kita mau si mol si gas NH3-nya itu menjadi 3 mol. Kenapa harus dikali 3 ya? Nah, si NH3 tadinya kan 1 mol. 1 supaya jadi 3 diapain? Dikali 3. Nah, jadi karena si NH3-nya kita kali 3 koefisiennya, maka semuanya juga dikali 3, baik N2 dan H2 ya. Oke, menjadi setengah kali 3 jadi 3/2 aja ya biar gampang. 3/2 N2 gas ditambah 3/2 dikali 3 9/2 H2 gas menjadi 3 NH3 gas ya. Nah, berapa nilai delta HF-nya? Nah, delta HF-nya karena yang ini adalah untuk tiap 1 mol, maka kalau 3 mol tinggal kita kali 3 ya, atau ya kalau misalnya kita kali 3 bisa dapat ya. Hasilnya itu berarti 46,19 dikali 3 sekitar min 138,57 kilojoule. Atau bisa juga kita gunakan rumus perbandingan ya. Jadi seperti kita ketahui ya, sebelumnya kan udah saya jelasin bahwa perbandingan delta HF itu sama dengan perbandingan mol ya. Jadi kalau delta HF 0 yang 3 mol dibandingkan dengan delta HF 0 yang 1 mol akan dengan sama dengan mol yang 3 mol dibagi mol yang 1 mol. Udah tinggal kita masukin. Biar gampang hitungnya, yang ditanyakan itu sebaiknya ada di bagian atas ya yang mau dicari. Oke, kemudian kita masukin angka-angkanya. Delta HF 03-nya yang 3 mol itu kan yang dicari. Kemudian delta HF 0 yang pertamanya ini nih datanya min 46,19. Min 46,19 akan sama dengan mol 3 itu 3 mol, kemudian 1 itu 1 mol. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai delta H0F yang 3 untuk 3 mol itu adalah min 46,19 dikali 3 dibagi 1. Ya, jawabannya sama 138 min 138,57 kilojoule ya, sama kan hasilnya dengan yang ini ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung tuh nanti gimana sih cara nyari nilai delta H kalau molnya beda ya, tadi seperti yang tadi ya, bisa gunakan konsep ini. Perbandingan delta HF itu sama dengan perbandingan mol. Oke, baik, kita bahas soal selanjutnya. Tulis persamaan termokimia dari penguraian 1 mol NO2 dengan nilai delta H0F plus 33,84 kJ per mol ya. Nah, di sini ingat, lihat, hati-hati, yang diminta adalah persamaan termokimia penguraian NO2 ya. Jadi persamaannya itu adalah reaksi penguraian. Nah, kalau penguraian, maka zat yang diuraikan ada di ruas kiri ya. Berbeda dengan gas ini biasanya. Berbeda dengan pembentukan. Kalau pembentukan, zat yang mau dibentuk ada di ruas kanan. Kalau penguraian, zat yang mau diuraikan ada di ruas kiri. Nah, kita lihat unsur penyusunnya apa aja. N dan O ya. N itu golongan 5A berarti non logam. Kalau non logam berarti di atom, wujudnya gas. O golongan 6 non logam, di atom wujudnya gas. Apakah sudah selesai? Belum ya. Jadi yang mau kita uraikan koefisiennya harus 1, berarti jumlah N-nya harus 1. Sedangkan di sini ada 2, berarti kasih koefisien setengah. Nah, apakah ini sudah menjadi persamaan termokimia untuk penguraian NO2?
Belum. O-nya kita udah sama ya jumlahnya, jadi nggak dikasih koefisien lagi ya. Nah, ini udah jadi persamaan termokimia belum? Belum, karena yang namanya persamaan termokimia harus ada nilai delta H-nya. Delta H penguraian itu adalah delta HD. Nah, delta HD itu adalah kebalikan dari delta HF. Sehingga kalau delta HF-nya plus 33,84, maka nilai delta HD-nya itu adalah min 33,84 kilojoule per mol. Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati nih. Ini disebut persamaan termokimia ya. Kenapa? Karena ada nilai delta H-nya. Tapi di soal yang diketahui delta HF, berarti kita ubah jadi delta HD. Nah, untuk mengubah delta HF jadi delta HD, yang tadinya plus menjadi min. Kalau misalnya min menjadi plus ya, gitu, seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Di sini diminta menuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan 5 mol C2H2. Ya, jadi diminta reaksi pembentukan 5 mol C2H2. Nah, nilai delta HF-nya itu segini. Nah, gimana nih cara menulis reaksi persamaan termokimianya? Reaksi kimianya kayak gimana? Karena dia pembentukan, maka zat yang dibentuk ada di ruas kanan. Ya, jadi C2H2 ini gas ya, ada di ruas kanan. Nah, karena yang mau dibentuk itu 5 mol, maka ini kita kasih koefisien 5. Ya. Kenapa 5? Ya kan tadi kita pengennya ngebentuk 5 mol C2H2. Kemudian C2H2 ini tersusun dari unsur C dan H. Ingat, C itu dia memang non-logam tapi masuk ke pengecualian. Ditulisnya itu sebagai monoatom. Kalau H dia non-logam ya, nggak masuk ke pengecualian, berarti tulis di atom dengan wujud gas. Nah, sekarang koefisiennya kita samakan ya, harus sesuai dengan yang di sebelah kanan. C-nya ada 10, berarti ini kasih koefisien 10. H-nya ada 2 kali 5, 10 juga. Karena di sini udah ada 2 indeksnya, maka kita kasih koefisien 5. Nah, ini udah jadi belum persamaan termokimianya? Belum, karena harus ada nilai delta HF. Ya, ada nilai delta H-nya. Nah, nilai delta H yang ini adalah nilai untuk 1 mol, untuk pembentukan 1 mol C2H2. Berarti kalau yang mau dibentuk itu 5 mol, ya, nilai delta HF yang pertamanya itu dikali 5. Berarti 226,7 kita kali 5 dulu, baru masukin ke persamaan termokimianya. Ya, silakan dihitung 226,7 dikali 5. Hasilnya adalah 1133,5 ya, kilojoule. Oke, bisa kita masukin plus 1133,5 kilojoule ya, seperti itu. Oke, contoh soal yang terakhir. Nah, kalau contoh soal yang terakhir di sini kita diminta bikin persamaan termokimia dari 3 data ini nih, ada delta Hc, fusion sama vaporization ya, penguapan. Jadi C combustion itu adalah pembakaran, kemudian fusion itu peleburan, kemudian dan yang terakhir ini adalah delta H untuk penguapan. Ya udah, kita tulis aja reaksinya masing-masing ya. Ingat nilai delta H0-nya ini di sini adalah nilai delta H0 untuk per 1 mol zatnya. Ya, berarti kita harus kondisikan si CH4-nya itu koefisiennya 1 ya. Jadi gas CH4 ya, kalau misalnya kita punya nilai delta Hc, berarti reaksinya adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran dari CH4 berarti si CH4-nya
bereaksi dengan O2. Pembakarannya harus sempurna. Kalau harus sempurna berarti yang dihasilkan adalah CO2, ya, CO2 yang berwujud gas dan H2O. Ya, ini kalau pembakaran sempurna. Ya. Nah, kemudian kita tulis deh delta H0C-nya adalah A, ya, A kilojoule per mol. Ya, nggak dikasih lihat ya, nggak dikasih tahu berapa nominalnya, tapi ditulis ada A, ya udah kita ikutin aja A, ya. Nah, apakah ini udah selesai? Belum. Kenapa? Karena jumlah zatnya itu belum sama, ya. CH4-nya harus 1, semua harus ngikutin si CH4 yang ini. Ya, berarti di sini CO2-nya kan C-nya ada 1, berarti C-nya udah sama. H-nya di sini ada 4. Sedangkan di ruas kanan H-nya ada 2. Berarti biar sama, kita kasih koefisien 2. O-nya di ruas kiri ada 1 dikali 2, ada di ruas kanan pada H2O ada 2O. Kemudian di sini ada 2O juga. Total ada 4 buah oksigen. Berarti yang O2-nya ini dikasih koefisien 2. Ya, beginilah persamaan termokimia untuk perubahan entalpi pembakaran standar ya. Untuk yang pertama nih, data yang pertama. Oke, data yang kedua, fusion itu adalah peleburan. Nah, peleburan itu berarti CH4-nya yang tadinya wujudnya solid berubah menjadi CH4 yang wujudnya liquid. Ya, udah gini doang, koefisien pasti sama dong. Nah, nilai delta H0 fusionnya C kilojoule per mol. Nah, selesai. Dan yang terakhir, kalau ini vaporization itu adalah untuk penguapan. Nah, kalau penguapan berarti menguap itu kan dari cair menjadi gas. Berarti yang di ruas kiri itu liquid menjadi CH4 yang gas. Kasih deh nilai delta H0. Delta H0-nya berapa? Ya, di sini adalah B kilojoule per mol. Ya. Oke, baik. Demikian contoh-contoh soal yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal mengenai persamaan termokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.